Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Bertemu lagi bareng aku di podcast Fathia Salah Syakira. Episode kelima. Semoga teman-teman sehat ya. Terus terang, hari ini aku deg-degan banget nih teman-teman karena kehadiran bintang tamu yang sangat istimewa. Salah satu sahabat mamaku sekaligus owner dapur spesial. Dia adalah Bu Eliza. Assalamualaikum. Bu El, apa kabar? Waalaikumsalam, Fathia. Alhamdulillah, Bu El baik, sehat. Fathia gimana? Sehat juga kan? Alhamdulillah sehat. Tapi sebelumnya Bu El perkenalkan diri dulu. Oke, baik. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Eliza Oktavianti Rogi, tapi nama panggilannya Bu El. Saat ini saya owner atau pemilik dari usaha yang bernama Dapur Spesial. Dapur Spesial itu adalah usaha kuliner yang khusus untuk membuat aneka macam puding hias. Gitu. Dan alhamdulillah sudah berjalan sekitar ya 5-6 tahun lah lamanya. Tuh. Terima kasih. Aku mau tanya-tanya ke Bu El, boleh nggak? Oh, langsung nih ya. Oke deh, oke. Tapi jangan yang susah-susah ya. Iya. Gampang. Apa yang membuat Bu El terpikir untuk membuat puding? Oh ya, berarti itu pertama kali ya. Dulu itu Bu El mau bikin puding karena mau mau menyediakan kue-kue yang bergizi buat anak Bu El yang kecil. Anak Bu El yang kecil itu kan masih susah ngunyah. Jadi makannya itu masih yang lembek-lembek. Kalau Bu El kasih kue-kue yang keras gitu kan dia nggak bisa. Baru kepikir kenapa nggak puding aja. Puding itu kan lembut. Jadi sekali masuk mulut nggak pakai lama bisa langsung ketelan gitu. Biar anak Bu El makannya bergizi tapi ya nggak susah buat ngunyahnya. Akhirnya ya udah bikin puding deh gitu. Itu awalnya. Gitu ya. Yang kedua, sejak kapan Bu El menekuni dunia kuliner khususnya puding? Aduh, sejak kapan ya? Udah cukup lama sih kayaknya, udah lumayan lama tuh. Kayaknya sekarang bisa jadi udah pertama kali itu udah mungkin udah lebih dari 5 tahun deh. Tahun 2000 berapa ya, lupa 2017 kali apa 2000 berapa gitu. Pokoknya udah lumayan lama sih. Mulai bikin puding udah lumayan lama gitu. Tapi karena dulu Bu El masih sambil ngajar, jadi ya nggak terlalu serius banget gitu. Tapi pas Bu El udah berhenti ngajar 3 tahun yang lalu, nah baru deh mulai serius bikin pudingnya macam-macam gitu. Oh, oke. Dari mana Bu El belajar menghias puding? Kalau belajar menghias puding sih, Bu El sih nggak pernah ikutan kursus atau belajar gitu. Tapi kan sekarang kan banyak ya cara-cara menghias itu bisa kita lihat di YouTube, di Instagram. Jadi Bu Eliza sering lihat tuh, tapi sebenarnya sering lihatnya dari kue dulu. Gimana sih orang menghias kue? Oh kayaknya kok bagus ya. Nah akhirnya Bu El coba tuh, kalau puding dihias seperti kue bisa apa enggak gitu. Ya udah coba-coba. Ya kadang-kadang gagal, berantakan, kadang-kadang bagus. Tapi karena Bu El terus mencoba, terus berlatih, ya lama-lama akhirnya jadi bisa menghias puding gitu. Dari sekian banyak menu yang ada di dapur spesial, favorit aku tuh puding lumut mentega sama makaroni Bu El. Apa saja sih daftar menu yang ada di dapur spesial? Kebanyakan sih yang utamanya puding ya. Cuma kan pudingnya sekarang macam-macam. Kalau dulu Bu El bisanya bikin pakai di kayak gelas-gelas kecil itu, lama-kelamaan Bu El bikin di loyang-loyang. Akhirnya bisa bikin buat puding ulang tahun, kayak puding ulang tahun Frozen, Spider-Man, Bu El udah bisa. Terus bikin yang model tumpeng tuh, kayak nasi tumpeng, sekarang Bu El bisa bikin puding tumpeng gitu. Nah itu yang puding ya. Terus Bu El juga bikin makaroni skutel, terus brownies juga gitu. Terus sebenarnya juga bisa bikin
puding tape panggang gitu juga, cuma memang nggak terlalu banyak gitu. Cuma memang kebanyakan ya brownies, makaroni skutel sama puding itu. Puding juga masih banyak banget yang Bu Elis pingin bikin yang macem-macem gitu. Oh, apa yang paling spesial di dapur spesial? Apa ya? Yang paling spesial itu ya puding hiasnya gitu. Dibilang spesial karena yang pesen itu boleh pesen apa aja, tema yang dia mau gitu. Seperti waktu itu kayak Fatia pernah pesen apa tuh yang frozen itu kan ya. Nah, Bu El bisa bikinin tuh puding frozen. Terus ada yang pernah minta bikin puding yang apa bentuk mobil, Bu Eliza juga bisa bikin gitu. Terus yang bentuk apa yang buah dan sebagainya gitu. Jadi sebenarnya yang spesialnya itu karena hiasan itu bisa custom. Artinya bisa request dari orang yang mau pesen apa aja boleh gitu. Karena kan tidak semua puding bisa dihias, tapi kalau dapur spesial insya Allah bisa. Gitu. Gimana cara jika kita ingin order puding di dapur spesial? Oh, caranya mah gampang. Kan Bu El kan jualannya itu kan pertama lewat Instagram ya. Nah, di Instagram itu Bu El menuliskan tuh nomor telepon Bu El yang bisa dihubungi. Jadi kalau yang mau pesen bisa langsung menghubungi nomor telepon Bu El itu. Atau ada juga yang langsung dia ketika Bu El misalnya posting atau pajang gambar puding, dia langsung tulis di komentarnya mau dong. Nah, itu biasanya langsung pesen gitu. Nah, ada juga yang lewat Facebook gitu ya, yang tahu Facebook Bu El juga bisa. Atau ada yang langsung telepon juga sih gitu ya. Jadi kebanyakan sih bisa langsung, gampangnya bisa langsung telepon aja. 0813 990 70017. Itu nomor telepon yang bisa dipakai buat order. Gampang kok. Dan langsung dijawab sama Bu El langsung itu yang mau pesan-pesan itu. Gitu. Oke. Pertanyaan ke-7. Apa Banyak. Apa nih cita-cita Bu El ke depannya untuk mengembangkan dapur spesial? Aduh. Cita-citanya yang jelas sih Bu El pengen usaha ini bisa lebih berkembang gitu ya, karena sekarang kan masih usaha rumahan di rumah. Nah, Bu El pengen di masa depan, mudah-mudahan sih nggak lama ya karena Bu El juga udah tua jadi kelamaan. Bu El pengen di masa depan itu bisa punya toko gitu, toko yang jual puding, di mana orang-orang nanti bisa beli di situ atau dan juga bisa makan di situ. Jadi kayak model apa ya? Resto gitu, tapi itu khusus puding gitu ya. Nah, kemudian juga Bu El kan apa namanya juga pingin nanti yang bisa apa kalau usaha Bu El tambah maju itu bisa membuka lapangan kerja bagi siapa aja, terutama sih bagi apa namanya ya, bagi anak-anak yang istimewa yang mereka itu masuk dalam kelompok penyandang Down syndrome seperti anak Bu El. Bu El berharap bisa membuka lapangan kerja bagi anak-anak Down syndrome itu. Harapannya sih itu ya. Kalau bisa sih pingin dari usaha itu kepingin nanti Bu El bisa naik haji, bisa umroh, bisa punya rumah, bisa jalan-jalan. Gitu sih ya, amin ya Allah. Gitu sih. Yang ke-8, ada nggak tips buat teman-teman atau pemirsa yang nonton jika ingin membuka usaha? Duh, tipsnya apa ya? Karena Bu El juga belum dibilang berhasil banget nih. Tapi gini aja. Yang pertama itu berani mencoba gitu. Jadi kalau misalnya kita mau usaha gitu ya, itu kita jangan takut-takut. Jangan takut rugi, jangan takut apa. Kita berani mencoba dulu gitu, karena kita nggak akan tahu usaha ini bisa gagal atau enggak kalau kita belum pernah mencoba. Yang kedua, harus banyak belajar gitu. Sampai sekarang juga Bu El sudah bertahun-tahun tapi tetap harus belajar karena usaha itu berkembang terus-menerus
Jadi kalau kita nggak belajar, lama-lama nanti kita ditinggal sama pelanggan kita. Jadi mau belajar terus, belajar untuk tadi bikin variasi-variasi. Jadi nggak cuma kayak kalau Bu El dari awal cuma bikin puding pakai cup aja, mungkin nggak terlalu laku. Tapi karena sekarang berkembang macam-macam puding, jadinya alhamdulillah laku gitu. Yang berikutnya lagi, kalau sudah sudah mulai maju, jangan pernah merasa sombong gitu ya, karena yang sombong itu bikin kita jadi lalai, akhirnya jadi kita meremehkan orang lain, sama siapa aja, sama yang pelanggan yang membeli, sama kita biasa kalau misalnya kita butuh bahan makanan, kita punya langganan toko yang jual-jual bahan bikin puding, itu kita harus menjalin hubungan baik sama mereka gitu, karena nanti dari mereka itu bisa jadi mereka akan mendoakan kita biar usaha kita tambah berkah, tambah laris seperti itu. Nah, terus kemudian yang terakhir itu ya kalau gagal coba lagi. Kalau gagal coba lagi. Bu Eliza waktu awal juga bikin banyak gagalnya, tapi karena Bu Eliza kalau gagal bukannya sedih tapi justru penasaran. Ini kenapa ya? Salahnya di mana gitu. Jadi akhirnya Bu El mencoba, oh iya salahnya ini nih. Nah, bikin lagi, perbaiki yang tadi salah jangan diulangi lagi tuh, seperti itu. Jadi kalau gagal itu pasti ada, cuma jangan pernah putus asa. Jalan terus. Insya Allah kalau kitanya itu sungguh-sungguh mesti dapat gitu, mesti bisa berhasil. Dimanapun sih di berbagai usaha apapun ya, nggak mesti jualan, pokoknya usaha apapun belajar juga kayak gitu sih. Gitu kayak Fatia sekarang nih lagi belajar podcast gitu, dikembangin terus, jangan pernah takut gagal, pasti bisa. Gitu aja. Pertanyaan terakhir nih Bu El. Mengapa orang harus memilih dapur spesial? Apa ya? Yang jelas segini, Bu El ini aja suka nanya sama yang sering beli puding Bu El gitu. Kenapa sih beli puding Bu El? Ternyata mereka kasih alasannya satu, rasanya enak gitu ya. Jadi puding Bu El alhamdulillah rasanya enak gitu. Macam-macam pudingnya rasanya enak gitu. Yang kedua, ya tadi hiasannya bisa macam-macam dan juga bagus gitu. Banyak yang mereka suka karena pudingnya cantik-cantik gitu ya. Pudingnya bagus. Jadi kadang-kadang kalau udah pesen sayang mau dimakan hiasannya gitu, takut ya sayang ntar rusak gitu. Terus kalau mereka juga kirim ke orang lain juga, yang dikirim juga seneng gitu, kadang-kadang cakep-cakep gitu. Jadi seperti itu. Wah, Bu El, aku mau mengucapkan terima kasih banyak ya sudah menyempatkan waktu untuk mampir ke podcast aku. Sama-sama Fatia, kamu keren banget sih. Kecil-kecil udah punya podcast. Bu Eliza segede ini nggak punya tuh. Keren banget deh Fatia, mamanya juga. Teman-teman, pastinya di setiap episodenya akan banyak inspirasi yang teman-teman bisa dapatkan. Karena itu tunggu podcast-podcast aku berikutnya ya. Terima kasih Bu El, sehat-sehat terus ya. Sama-sama, terima kasih Fatia. Ya, sama-sama. Teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe video aku ya. Aku Fatia, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Fatia. Iya, sama-sama.